Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga kita selalu sehat dimanapun kita berada di segala penjuru dunia manapun. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini saya Dias akan menyajikan sebuah materi yaitu mengenai pembelajaran IPS kelas tinggi, tepatnya untuk kelas 5 semester 1. Dan ini disusun oleh kelompok 3 yaitu kelompok saya sendiri, yaitu Dias Dahran, lalu kedua ada Anida, lalu ketiga ada Aisyah Yatun, keempat ada Ayu Nabila, kelima ada Mayang Sri Lestari, keenam yaitu Sri Dini Julianti. Oke, langsung saja pada pematerian kali ini ada dua pokok bahasan utama, yaitu yang pertama karakteristik peserta didik, dan kedua konten IPS kelas 5 semester 1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya yaitu Ayu Syahyatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas mengenai pembahasan tentang karakteristik peserta didik dan konten IPS siswa kelas 5 semester 1. Pengertian dari karakter berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai dan memfokuskan bagaimana mengaplikasikan nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku. Nah, sedangkan karakteristik yang berasal dari bahasa Inggris yaitu characteristic yang artinya mengandung sifat khas dari sesuatu. Dan menurut Tadkiratul Musfiroh, karakter merupakan serangkaian sikap atau attitude, perilaku, motivasi, dan keterampilan atau skill. Sehingga dari ketiga penjelasan ini dapat kita simpulkan bahwa karakter merupakan suatu sifat yang khas yang melekat pada diri seseorang atau suatu objek, sehingga pada setiap individunya memiliki karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya, mengenai pengertian karakteristik siswa sekolah dasar secara umum. Hal ini merujuk kepada ciri khusus yang dimiliki oleh siswa, di mana ciri tersebut dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan pencapaian tujuan belajar. Menurut Cruikshank, mengemukakan bahwa beberapa karakteristik umum siswa yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses aktivitas pembelajaran itu ada 6. Yang pertama, mengenai kondisi sosial ekonomi. Yang kedua, faktor budaya. Ketiga, jenis kelamin. Keempat, pertumbuhan. Kelima, gaya belajar. Dan yang terakhir, kemampuan belajar. Sehingga semua karakteristik yang bersifat umum perlu dipertimbangkan dalam menciptakan proses belajar yang dapat membantu individu mencapai kemampuan yang optimal. Seperti yang kita tahu, bahwa tingkatan kelas di sekolah dasar itu dapat dibagi menjadi dua, yaitu kelas rendah dan kelas tinggi, di mana kelas rendah terdiri dari kelas 1, 2, dan 3, sedangkan kelas tinggi terdiri dari kelas 4, 5, dan 6. Di Indonesia sendiri, kisaran usia sekolah dasar itu berada di antara 6 atau 7 tahun sampai 12 tahun. Sehingga untuk karakteristik siswa SD kelas tinggi merupakan karakteristik yang dimiliki oleh anak atau siswa dengan usia 10 sampai 12 tahun, yang biasanya karakter atau cara berpikir anak usia ini jauh lebih kritis terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai karakteristik peserta didik kelas 5 SD yang dilihat dari perkembangan usianya, yaitu usia 10-12 tahun. Yang pertama, ada perkembangan kognitif. Nah, di sini mereka memiliki pengertian yang lebih baik tentang sebab akibat dan juga memiliki kemampuan untuk mengelompokkan benda berdasarkan kriteria tertentu. Nah, teman-teman, seperti yang kita tahu, menurut Piaget, anak yang berada di kelas 5 SD itu berada di tahap akhir, tahap operasional konkret gitu ya. Nah, di mana konsep yang semulanya samar-samar dan tidak jelas sekarang menjadi lebih konkret, mampu mencahkan masalah yang aktual, mampu berpikir logis, berkurangnya rasa ego, menerima pandangan orang lain, dan juga memulai berpikir dari hal-hal yang khusus, kemudian dapat menarik kesimpulan ke yang umum. Yang kedua, ada perkembangan bahasa.
Nah, pada masa ini, perkembangan bahasa dapat terlihat pada perubahan pembendaharaan kata dan juga tata bahasa. Bersama dengan masa sekolah, anak-anak semakin banyak menggunakan kata kerja karena mereka itu sekarang lebih banyak berinteraksi gitu ya. Lebih mudah, lebih terbuka berinteraksi dengan guru-guru mereka dan juga teman-teman mereka. Nah, sehingga mereka sudah mulai bisa merespon pertanyaan orang dewasa dengan jawaban yang lebih sederhana. Yang ketiga, ada perkembangan bicara. Nah, hal ini dapat dilihat dari bertambahnya pembendaharaan kosakata yang dimiliki oleh peserta didik yang mungkin berasal dari beberapa sumber gitu. Mungkin dari orang-orang yang menjadi lawan bicaranya atau dari buku yang dibacanya. Hal itu sangat baik karena dapat meningkatkan komunikasi dengan orang lain. Jadi mereka bisa membedakan cara berbicara dengan guru mereka, orang tua mereka, atau dengan adik mereka. Yang keempat dan yang terakhir ada minat membaca. Nah, karakteristik kelas 5 SD atau yang berada di usia 10-12 tahun ini memiliki perhatian membaca mencapai puncaknya nih. Sifat ingin tahu pun pada anak laki-laki dan juga anak perempuan berbeda. Dapat dikatakan sifat ingin tahu pada anak laki-laki itu lebih menonjol daripada anak perempuan. Itulah sebabnya anak laki-laki cenderung menyukai hal-hal yang bersifat menggemparkan, misterius, dan juga kisah-kisah berpetualang seperti hobi dan sport gitu. Sebaliknya anak perempuan lebih menyukai cerita kehidupan seputar rumah tangga, puisi, cerita kisah-kisah, dan juga sebagainya. Nah, pada usia ini, anak-anak sudah dapat dikatakan memasuki usia remaja awal. Nah, pada masa anak-anak akhir ini pun, mereka sudah memahami tentang moral, sudah mulai paham tentang yang harus dikerjakan dan juga tidak dikerjakan gitu. Dan mana yang harus dilakukan dan juga mana yang harus ditinggalkan, seperti itu. Konten IPS kelas 5 semester 1. 1. Memahami identitas diri dan keluarga, serta mewujudkan sikap saling menghormati dalam kemajemukan keluarga. 2. Mendeskripsikan kedudukan dan peran anggota dalam keluarga dan lingkungan tetangga, serta kerjasama di antara keduanya. Baik, selanjutnya poin ketiga yaitu memahami sejarah, kenampakan alam, dan keragaman suku bangsa di lingkungan kabupaten atau kota dan provinsi. Maksudnya dalam konten ketiga ini, siswa mulai diberi pengertian dan pemahaman mengenai sejarah, kenampakan alam, dan keberagaman suku yang ada di lingkungannya terlebih dahulu sebelum berada pada lingkungan secara keseluruhan gitu. Nah, selanjutnya poin keempat, yaitu mengenai sumber daya alam, kegiatan ekonomi, dan kemajemukan teknologi di lingkungan kabupaten, kota, dan provinsi. Di poin keempat ini juga, siswa mulai mengenal gitu, bagaimana sih sumber daya alam yang ada di lingkungannya, terus kegiatan ekonomi apa saja yang ada di lingkungannya, apakah mata pencahariannya apakah mata pencaharian dari masyarakatnya itu cenderung ke nelayan ataupun ke petani seperti itu. Kemudian untuk kemajemukan teknologinya, apakah di lingkungan mereka itu teknologi sudah maju atau masih tersendat atau sedang berusaha untuk berkembang seperti itu. Jadi siswa mulai belajar menganalisis perlahan sedikit demi sedikit. Kemudian poin kelima, menghargai berbagai peninggalan dan tokoh sejarah nasional, keragaman suku bangsa, serta ekonomi di Indonesia. Nah, untuk poin kelima ini masih berkaitan dengan poin ketiga atau dengan konten ketiga, di mana siswa mencoba untuk menghargai gitu, di mana siswa belajar mencoba untuk menghargai berbagai jenis peninggalan ataupun tokoh sejarah dari suatu negaranya seperti itu. Dan menghargai keragaman suku bangsa serta kegiatan ekonomi di Indonesia. Nah, jadi untuk konten yang kelima ini tuh lebih
luas lagi cangkupannya dibanding dengan konten yang ketiga dan keempat. Sehingga konten 5 itu bisa dikatakan lebih mendalam lagi pembahasannya mengenai eh, mengenai sejarah, sumber daya, kegiatan ekonomi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Yang keenam, menghargai peranan tokoh pejuang dalam mempersiapkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang ketujuh, memahami perkembangan wilayah Indonesia, keadilan sosial negara di Asia Tenggara, serta benua-benua. Yang kedelapan, mengenal gejala atau peristiwa alam yang terjadi di Indonesia dan negara tetangga, serta dapat melakukan tindakan dalam menghadapi bencana alam. Yang kesembilan dan yang terakhir adalah memahami peranan Indonesia di era global. Oke teman-teman, tampaknya kita sudah berada di penghujung acara ya. Bagaimana pematerian hari ini? Seru banget bukan? Kita udah mempelajari apa itu karakteristik peserta didik, lalu ada juga konten IPS kelas 5 semester 1 yang dapat kita pelajari dalam persiapan kita untuk belajar atau mengajar nanti di sekolah jika kita menjadi guru gitu. Nah, mungkin sekian dari kelompok kita yang dapat kita sajikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik kata maupun materi maupun yang lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.